Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah. Saya mahasiswi dari salah satu Institut Agama Islam Negeri Sorong dari jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 4. Di sini saya akan menyimpulkan hasil data kuesioner pelayanan akademik dan kemahasiswaan dari teman-teman mahasiswa IAIN Sorong yang data saya ambil dari jurusan antara lain jurusan Tarbiyah, Pendidikan Bahasa TBI, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, dan dari jurusan Dakwah dan Komunikasi terdiri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Bimbingan Penyuluhan Islam. Selanjutnya jurusan Syariah dari Prodi Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Baik, selanjutnya kuesioner ini sifatnya umum untuk semua kalangan mahasiswa baik dari semester 1 sampai semester 8. Dalam pengambilan data ini masih saya lakukan pertama kali di kampus IAIN Sorong untuk pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, tetapi hanya sebatas pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan kemahasiswaan. Baik, lanjut. Kuesioner sendiri adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa berpengaruh dalam sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Lanjut, pada aktivitas layanan akademik yang dilakukan tersebut terdapat kemungkinan ketidakpuasan mahasiswa terhadap layanan yang dianggap kurang optimal, sehingga perlu dilakukan penelitian pengukuran tingkat kepuasan untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan. Oleh sebab itu, maka penelitian ini dikembangkan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa tersebut. Pengukuran layanan ini, kuesioner ini menggunakan Google Drive. Jadi ini melakukan secara online, via online. Berikut ini hasil data yang bisa saya ambil dari rekan mahasiswa IAIN Sorong. Ini hanya beberapa yang saya ambil sampelnya. Dari pernyataan pertama ini saya mempertanyakan tentang pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan dari subbagian akademik dan kemahasiswaan IAIN Sorong. Dan ini hasilnya. Di sini ada SB itu sangat baik, B itu baik, dan C itu cukup, TB itu tidak baik, STB itu sangat tidak baik. Lanjut. Di sini di pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan ada baik dan cukup. Di sini terlihat seimbang. Lanjut, kualitas pelayanan staf di subbagian akademik dan kemahasiswaan IAIN Sorong. Di sini mahasiswa menyatakan sangat baik, tertulis ada 4. Terus ketepatan jadwal perkuliahan selama semester ini bagi kemahasiswaan, mahasiswa merasakan cukup. Selanjutnya, ketertarikan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Di sini kita dapat lihat ada 3, 5, 1, dan kebanyakan mahasiswa merasa cukup dengan adanya kegiatan yang ada di kampus. Baik, selanjutnya manfaat dan fasilitas organisasi mahasiswa di IAIN Sorong. Ya, di sini ada yang bilang sangat bagus fasilitasnya, tapi kebanyakan mahasiswa itu merasa bagus biasa. Selanjutnya yang keenam itu profesional dosen dalam pengajaran dan bimbingan. Wow, di sini terlihat bahwa mahasiswa terlihat bagus, nyaman, sangat nyaman dengan adanya pengajaran dosen. Terus selanjutnya yang ke-7 itu kenyamanan dalam berinteraksi dengan dosen dalam hal akademik dan non-akademik. Wow, sangat mengagetkan juga. Di sini cukup kenyamanan interaksi dengan dosen cukup. Terus selanjutnya bagian akademik memberikan layanan informasi tentang penggunaan portal akademik.
sangat seimbang di sini ya. Selanjutnya, kemampuan staf akademik dalam melayani mahasiswa cukup baik menurut mahasiswa. Terus yang terakhir ini proses pengurusan beasiswa. Di sini cukup. Tapi menurut saya pribadi yang dapat beasiswa ini merasakan prosesnya pengurusan beasiswa itu para pengurusnya sangat baik. Terus di sini di kuesioner ini sampelnya saya ambil, yang bisa saya ambil itu wanita ada 6 responden dan laki-laki 3 responden. Selanjutnya, nah ini adalah hasil pengukuran diagram. Ini jenis kelamin, yang ini semester saya ambil dari semester awal sampai semester 8. Ini hasilnya. Kalau kita pakai Google Drive itu langsung muncul hasil seperti ini, langsung ada diagramnya. Ini lanjut, saya akan menjelaskan pengukuran melalui teknik pengukuran statistik indeks. Nah, ini hasil kesimpulan analisis data yang saya dapat. Ini saya menggunakan statistik indeks SB. SB di sini sangat baik. B itu baik. SB ini saya beri nilai 5 dan B-nya diberi nilai 4. C-nya cukup diberi nilai 3. TB-nya tidak baik diberi nilai 2. STB sangat tidak baik diberi nilai 1. Jumlah skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat baik SB. 3 responden dikali 5 sama dengan 15. 5-nya ini adalah rumus dari statistik indeks tersebut. Lanjut, yang kedua jawaban baik. Dari baik ada 2 responden dikalikan 4. 4 ini adalah rumus yang ada di statistik indeks. Lanjut, yang jawaban cukup 1 responden dikalikan 1 dikalikan 3. 3 ini adalah rumus juga. Terus selanjutnya jawaban tidak baik 2 responden dikali 2. Lanjut, jawaban sangat tidak baik 1 responden dikali 1. Dan total skornya adalah 15 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 31. Ini hasil total skornya dari semua. Lanjut, jadi jumlah skor tertinggi item sangat baik ialah 5 kali 9 sama dengan 45. 5 ini adalah nilai dari responder yang merasakan sangat baik. Terus dikalikan 9. 9 ini adalah responden yang bisa saya ambil sampelnya. Sedangkan item sangat tidak baik adalah 1 kali 9 sama dengan 9. Jadi, total skor responden yang diperoleh angka adalah 51. Maka penilaian responden terhadap pelayanan akademik dan non-akademik IAIN Sorong adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus indeks persen. Rumus ini yaitu persen sama dengan total skor dibagi Y dikali 100. Maka penyelesaian akhirnya adalah 31 dibagi 45 dikali 100, yaitu 68% untuk kategori puas. Kesimpulan dari ini adalah kuesioner ini sendiri adalah suatu teknik kesimpulan informasi yang memungkinkan analisis pembelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sistem penilaian kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut. Dapat diketahui indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak akademik. Yang
Kedua, dapat mengetahui jenis pelayanan apa saja yang harus diperbaiki, ditingkatkan, dan diperhatikan. Yang ketiga, dapat diketahui jenis pelayanan apa saja yang benar-benar harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki. Nah, di sini juga saya akan memberikan saran sedikit. Yang pertama itu agar selalu dapat mengetahui indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan kemahasiswaan. Minimal 1 tahun 1 kali untuk melakukan kuesioner ini. Terus yang kedua itu agar kedepannya dapat memaksimalkan penggunaan sistem survei menggunakan kuesioner dari aplikasi Google Drive secara online. Itu adalah salah satu cara yang praktis. Nah, itu tadi penjelasan dari hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.